saudara sekalian, kita akan mulai dengan ibadah kita di saat pagi hari ini. Waktu sudah jam 9 lewat. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Berikan kemuliaan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Kita tidak melihat, tidak menunggu jemaatku. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Bapa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, oleh karena kami masih ada sampai pada saat ini. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya hari ini semua adalah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena jemaat-Mu sudah datang di tempat ini. Kami berkumpul sehati sepikir untuk menaikkan pujian-pujian kami di pagi hari ini. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini. Kami tidak tahu Tuhan halangan apa yang mereka menghalangi. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau melihat keberadaan mereka. Bapa di surga, jikalau ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Jikalau ada yang dalam keadaan lalai Tuhan, Engkau ingatkan. Biarlah di minggu berikutnya Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami menaikkan pujian syukur untuk memuji kemuliaan akan kebesaran nama. Bapa di surga, kami di tempat ini Tuhan sudah menaikkan puji-pujian Tuhan. Engkau memberkati pemimpin pujian, bahkan pemain musik Tuhan. Engkau urapi semua Tuhan, biarlah kiranya pujian
Biarlah pujian-pujian kami naikkan Tuhan oleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa di surga, terlebih Tuhan akan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami tak lupa berdoa Tuhan. Ada suatu oknum yang mengintimidasi jalannya ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau hadir untuk menghalau Tuhan kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran yang akan mengalihkan perhatian kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami tolak dan patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami di pagi hari ini. Kami buka ibadah ini ada di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa bagi saudara dan saya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. 1
Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan.
di sini juga merasa bahwa Tuhan luar biasa. Haleluya. Ibu kekasih kita, pelayanan mereka kemana saja, dari Mambramo sampai Wamena di mana-mana. Haleluya. Kemarin dia dipanggil pulang. Kemarin jam 10 pagi mereka pemakaman. Saudara, kita juga mengerjakan keselamatan kita. Tiba saatnya nanti kita juga akan dipanggil pulang. Apa saudara dan saya sudah siap atau belum? Haleluya. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir, membasahi seluruh kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus. Air yang mengalir di hatiku, dia seperti air. Seperti air
Kaulah penghibur kami, dan jiwa kami tahu sungguh-sungguh. Haleluya. Karena kami percaya sebab Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita akan keluar ini. Bapa, Engkau adalah Bapa. Bapa, Engkaulah Bapakku. Engkau adalah Yesus yang telah mati gantikan hitam kami di atas kayu salib Tuhan. Dan Roh Kudus, Engkau adalah penolong yang diutus oleh Bapa. Haleluya, selalu menolong kami. Dan kami tahu benar-benar, dan jiwa kami tahu bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami telah beribadah, kami puji-puji Engkau Tuhan. Sepanjang puji-pujian kami akan kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga pada saat ini juga kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau perkataan-perkataan hikmat dan kuasa dalam mulut kami Tuhan, yang kami ucapkan. Seringkali mulut kami gunakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan bersihkanlah, tahirkanlah dengan hisop-Mu Tuhan. Masukkanlah barang-Mu Tuhan dan membakar setiap mulut kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan dan kuduskan kami di kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami siap sambut dalam firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Supaya percaya katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Ya luar biasa hari ini masih memberkati kita. Ya hari kita di mana kita beribadah itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh untuk kita selalu memuliakan Dia. Jiwa kita benar-benar harus tahu ya kita harus berhubungan dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah itu berhubungan dengan jiwa kita. Amin. Ya, jiwa kita, Allah sedang berhubungan dengan jiwa kita. Ya, tubuh ini akan dibinasakan, akan menjadi tanah, tetapi jiwa akan selalu akan bertanggung jawabkan apa yang kita buat dalam dunia, baik atau jahat. Ya. Yang dapat berhubungan di neraka juga adalah jiwa kita. Amin. Jiwa kita yang akan masuk dalam neraka, tapi roh Allah itu dari Bapa, dia akan kembali kepada Bapa. Tapi jiwa dan tubuh ini akan dibinasakan di dalam neraka, api yang menyala-nyala. Sebab itu kita harus tahu bahwa jiwa kita itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Ya. Jadi jangan kita sia-siakan, jangan kita manjakan jiwa kita ini hancur begitu saja, menjadi alat dalam tangan setan. Ya ini situasi yang jahat ini Tuhan memberikan kepada kita bahwa harus berjaga-jaga
yang ingin mendengarkan kita. Petrus dia berkata seperti itu. Lawan kita adalah iblis, dan singa yang mengaum-ngaum. Dia bukan saja giginya sudah ompong, tapi dia bagaimana caranya supaya dia bisa menelan. Dia tidak bisa punya, tapi dia langsung menelan karena giginya ompong. Giginya siapa yang kasih ompong? Karena Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak bisa menggigit kita lagi. Tapi kita harus percaya. Tidak mungkin dia menelan kita begitu saja. Tapi kita harus lawan dia, maka iblis akan lari dari kita. Itu yang firman Tuhan katakan bahwa kita harus lawan iblis, lawan dia. Lawan bukan dengan senjata, lawan bukan dengan tinju, tapi lawan dia dengan iman, dengan doa kita. Iblis akan lari mendekati kita. Haleluya. Kita baca firman Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar sedikit dari Wahyu pasal 11. Kalau kemarin Bapak Markus membagikan kita dengan Wahyu pasal yang ke-21. Hari ini kita akan mendengarkan tentang, kemarin kita dengar bagaimana Yerusalem yang baru akan turun dari surga. Dia berkemari di tengah-tengah kita, dan saudara bisa menjadi umat pilihannya, dan kita akan menikmati kebaikan. Itu ya. Firman Tuhan ajarkan kita di minggu kemarin. Hari ini kita akan melihatkan Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 sampai 8. Kita akan baca ayat 1 persatu ayat-ayat ini. Dia punya perikop di atas, dia bilang dua saksi Allah. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut. Ya. Ini ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, jadi dibuang di sana Tuhan memberikan wahyu. Pulau Patmos itu, ya, karena apa? Dia ada di sana, dia mendapatkan penghukuman dari orang-orang Roma pada saat itu, di mana dia sebagai rasul yang terakhir dari semua rasul. Yang dibuang adalah Yohanes di Pulau Patmos. Dia mengalami berbagai macam peristiwa di sana. Salah satunya, pertama ketika dia mengalami masalah, dia digoreng dengan api, di aspal panas, tapi dia tidak pernah mati. Itu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan mau memberikan rahasia besar itu kepada dia, ya, supaya dia bisa tulis, dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita, supaya kita belajar di akhir zaman ini. Dia katakan bahwa dia punya berikut, dia katakan dua saksi. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Amin. Tetapi kecualikan pelataran bait suci di sebelah luar, janganlah mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan. Namanya 42 bulan berarti 3 tahun 6 bulan. Ya. 3 tahun 6 bulan. Ini waktu yang ditentukan. Ya, peristiwa ini akan terjadi ketika, ya, mungkin orang-orang percaya gereja Tuhan sudah dibawa naik untuk orang-orang percaya, orang-orang kudus, di mana mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan, dan gereja Tuhan disempurnakan. Dan ini diberikan waktu kepada orang Israel dan orang-orang Kristen yang masih tertinggal, yang belum percaya sungguh-sungguh sudah jadi anak Tuhan, tapi masih dijatuh bangun. Ya,
Dan mereka ini akan mengalami proses di sini. Dikatakan begini, bahwa yang diukur dan di dalam ini, dalam pelataran ini, kita semua yang ada dalam pelataran bait Allah. Dan orang-orang yang beribadah di dalam, dikatakan orang-orang yang beribadah di dalam harus diukur. Tetapi di halaman 2 sana itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, di mana mereka itu akan mengalami penderitaan, siksaan daripada antikris selama 42 bulan, 3 tahun, 6 bulan, 3,5 tahun. Tiga tahun setengah ini, ya, ini berbicara tentang bagaimana ukuran yang diberikan kepada Yohanes untuk mengukurnya. Kita dengar dulu, ya, bagian ini diceritakan seperti ini. Ini melanjutkan sekalian dimulai dalam pasal yang 10 tadi itu. Dari pasal 10 itu. Kita bisa baca dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 itu, di mana Tuhan Yesus membuka gulungan kitab. Itu semuanya berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua, tentang penghakiman. Yang berbicara mengenai Israel, pertama Israel dan bait suci yang ada di Yerusalem sana. Bait suci yang ada di Yerusalem yang sedang direbutkan sekarang. Sekarang rahasia apa yang terkandung sehingga semua bangsa mata akan ke sana melihat bagaimana bait Allah itu harus dibangun kembali. Dan orang-orang Kristen sedang menantikan bahwa bait Allah itu dibangun kembali. Berarti sudah kita akan melihat bahwa tanda-tanda kedatangan itu sudah terjadi. Ya, sudah mulai di awal, di ambang pintu. Bahkan sekarang ini peperangan sedang terjadi di daerah Timur Tengah, daerah di mana Yesus disalibkan, di mana Yesus mati, di mana Yesus dia dihukum, ya, dan disaksikan oleh berbagai suku bangsa. Dan peristiwa yang seperti ini kita harus lihat. Bait Allah itu sementara ini ada letaknya di Yerusalem. Itu secara fisik. Pertama, itu orang Israel yang tertinggal, yang tersisa, yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan mereka, di mana Tuhan akan datang. Kalau kita lihat di sini ada 2 saksi. Ya. Dua saksi yang akan diutus oleh Allah untuk mengawali semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia ini. Ya, kalau kita baca dari sampai ayat 8 di sana, kita lihat bahwa 2 saksi ini akan dibunuh di sana. Dibunuh di sana, mereka itu akan tubuh mereka itu mereka akan taruh di jalan raya dan semua bangsa. Mereka akan melihat, karena dua utusan Allah ini, mereka memiliki kuasa seperti Elia dan Musa. Mungkin itu juga adalah Elia dan Musa, karena Elia dia tidak pernah mengalami kematian, diraih oleh Tuhan dengan kereta dan diperangkat. Musa itu juga Tuhan yang kuburkan dia. Entah kuburannya di mana, tetapi itu rahasia. Sampai saat ini orang tidak pernah tahu bahwa semua nabi-nabi yang mati, Abraham ditahu bahwa dia punya kuburan itu ada. Dan orang Israel membawa mayat Yakub, mereka kubur di kuburan yang dibeli oleh mereka dan anak-anaknya yang lain begitu. Tetapi Musa
kita lihat di sini dia tidak mempunyai kuburan. Nah, Tuhan sendiri yang menguburkannya. Jadi waktu Tuhan Yesus ada berdoa di gunung, waktu dia dimuliakan, di situ Musa dengan Elia itu datang dan dilihat oleh Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka mengenal sungguh-sungguh walaupun mereka tidak pernah lihat wajah daripada Musa pada saat itu, wajah daripada Elia, tapi mereka tahu, mereka mengenal bahwa itu adalah Musa dan Elia. Makanya mereka katakan, Guru, hari ini kami akan membangun 3 kemah, satu buat Musa, satu buat Elia, dan satu buat guru sendiri. Jadi 2 saksi ini kemungkinan besar mereka 2 adalah Musa dan Elia. Mereka akan datang diutus oleh Tuhan sesudah mereka melakukan mujizat-mujizat yang besar, seperti yang dahulu kala ketika Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak tanda-tanda heran dan kuasa yang Tuhan buat lewat tangannya. Juga Elia seperti itu. Banyak peristiwa yang terjadi pada saat Israel mengalami kelaparan selama 3,5 tahun, kekeringan. Peristiwa ini akan mengingatkan kita kembali tentang 2 saksi ini. 2 saksi ini ketika mereka sudah bernubuat, mereka sudah berbuat banyak mujizat, dan mereka akan disingkirkan, akan dibunuh 2 saksi ini. Sampai 1620 hari dan jenazah mereka akan tinggal di situ. Dan Alkitab katakan bahwa ketika itu selesai dan jenazah atau 2 jenazah ini akan diangkat oleh Tuhan ke surga. Mereka akan dibawa ke surga. Dan sekarang kita akan berbicara tentang 2 hal. Yang pertama itu, dalam 2 ayat yang pertama itu tentang bait suci, ukuran bait suci dan halamannya. 2 saksi alat yang diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat mengukur, rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbahnya dan mezbah dan yang beribadah di dalamnya. Jadi saudara, sekarang ini mulai kita masuk dalam penghakiman Tuhan. Ya, Tuhan akan menghakimi kita sekarang. Bukan menghakimi dalam arti sekarang kita supaya kehidupan kita benar-benar menjadi dewasa untuk memahami, menanggapi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita akan diukur kehidupan rohani kita. Ya, kehidupan rohani kita mulai diukur. Dengan apa? Yang mengukurnya adalah firman Allah. Saudara, kita akan membaca firman Allah dan kita mulai, ketika kita rajin membaca dan kita tahu kebenaran firman Tuhan, mungkin ada ayat-ayat yang selalu kita baca terus tiba-tiba menyentuh hati kita. Itu firman Tuhan sedang mengukur punya kehidupan. Oh Tuhan, berarti mengurangi kita punya keinginan seperti itu untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Di mana kita semakin hari, dan ini ukuran yang akan diberikan oleh Tuhan untuk mengukur semua orang percaya. Pertama, dia akan mengukur gereja Tuhan dan orang-orang yang beribadah dalamnya. Sejauh mana kehidupan rohani mereka, sejauh mana mereka mengalami Yesus dalam hidup mereka. Ya, itu yang pertama-tama. Terus dikatakan bahwa kecualikan pelataran halaman itu ada di luar sana. Saudara tahu di dalam Yohanes pasal 4 ada satu cerita tentang perempuan pelacur yang ditangkap oleh orang Farisi dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bertanya, siapa yang tidak pernah bersalah? Dia duluan lempar orang itu, perempuan ini. Ini batu nih, saya kasih batu. Ambil batu dan lempar orang yang tidak pernah berbuat dosa.
Terus orang-orang tidak pernah lalu meninggalkan batu dan pergi. Tuhan bertanya kepada perempuan itu, apakah mereka ada menghukum engkau? Tidak, Tuhan. Lalu dia katakan, kalau begitu pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya penghakiman itu akan terjadi di dalam rumah Tuhan, bukan di luar sana. Perempuan itu didapat di luar sana, dia berbuat zina di luar sana dan dibawa kepada Tuhan Yesus untuk menghakimi dia. Jadi penghakiman itu bukan untuk orang-orang di luar sana. Penghakiman itu terjadi untuk gereja Tuhan, orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ukuran itu diberikan kepada mereka, ukur sejauh mana pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan, sejauh mana mereka hidup di dalam kekudusan yang ketaatan kepada Tuhan. Karena bangsa di luar sana itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Selama akan diinjak-injak 42 bulan lamanya, 3,5 tahun orang yang tidak memiliki darah kekhususan daripada Yesus Kristus. Jadi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dia bilang begitu, bahwa tidak ada korban lain lagi yang akan diberikan kepada. Berarti kita sudah menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam diri kita. Kita menyalibkan Tuhan Yesus terus dalam kehidupan kita. Ketika orang berbuat dosa dalam, terus kembali lagi Tuhan minta ampuni saya. Tiap hari Tuhan sucikan kita punya dosa terus. Berulang-ulang. Berarti kita selalu korbankan lembu sapi terus bawa ke kemah suci, terus Tuhan pergi lagi darah. Terus di sana kita enak-enak berbuat kesalahan, dosa lagi, kita datang lagi minta ampun, Tuhan ampuni lagi. Tapi tidak mau berubah, kita tidak mau menjadi orang yang banyak gereja-gereja Tuhan baik, anak-anak Tuhan, ya Kristen anak-anak Tuhan begitu. Artinya seperti itu. Berulang-ulang dia berbuat kesalahan, tapi dia tidak mau sadar diri bahwa Tuhan satu kali dia mati untuk saudara dan saya. Dia menghapus dompet dosa mulai dari Taman Eden, datang sampai di Kalvari, Bukit Golgota. Terus yang dosa kita yang depan, Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah selesai, tidak ada lagi. Untuk apa kamu cari-cari lagi? Berarti keselamatan kita sudah peroleh. Sekarang bagaimana kita harus jaga kita punya kekudusan. Walaupun ada kesalahan sedikit, mari Tuhan minta ampun Tuhan sebelum matahari berbenam. Tuhan ampuni saya, kalau satu hari saya sudah berbuat kesalahan, saya ada bertengkar dengan orang, saya ada bikin masalah, saya ada kata-kata dalam keadaan ucapan kita sendiri tidak kita kasih lewat ucapan kata-kata kita, sehingga membuat dosa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus minta ampun kepada Tuhan, bukan dalam arti penyucian, pengurusan dari dosa-dosa itu, tapi mengampuni itu karena semua dosa-dosa kita Tuhan sudah sucikan. Setiap saat kita harus minta ampun kepada Tuhan dalam hal perbuatan kita, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, hawa nafsu dan segala kegiatan. Jadi Alkitab katakan bahwa yang diukur itu ada di dalam orang-orang yang ada di dalam. Berarti dari saya katakan, waktu perempuan yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, mereka bawa ke hadapan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus ada di bait Allah pada saat dia mengajar murid-muridnya. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 11, 8 ayat 11 dia bilang begitu. Ketika Tuhan Yesus pada sementara berharap pagi itu dia ada di bait Allah dan orang-orang ada di Farisi, mereka membawa orang yang berbuat salah. Jadi banyak orang yang sering kita sebagai anak-anak Tuhan, sering kali kita juga melihat kesalahan orang yang ada di luar sana. Ya, kita tidak boleh hati-hati dengan kesalahan orang yang ada di luar sana. Hati-hati jangan membawa cerita-cerita itu dalam kehidupan kita. Dan itu kita mengukur-ukur orang yang di luar sana. Tapi kita mau supaya kita diukur oleh firman Tuhan yang ada di dalam bait Allah ini. Supaya kita tetap jaga, ya. Supaya ini berbicara tentang kehidupan rumah Allah kita. Karena kehidupan kita dibangun ada satu dasar ya, supaya
Dibangun yang berbagai macam bahan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Coba baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Ayat 10 dan seterusnya. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dasar itu adalah Yesus Kristus dan orang lain dapat membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah dasar kita. Ya, iman kita harus berpegang kepada Yesus Kristus. Berarti tidak ada dasar-dasar lain atau ajaran-ajaran lain yang membelokkan kebenaran firman Tuhan dalam topik kehidupan. Amin. Terus dikatakan, entahlah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas. Terus dikatakan perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali-kali pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Jadi api penghakiman Tuhan akan menghakimi kita. Api pemurnian itu akan datang memurnikan kita. Kalau kita membangun dengan emas, ya, terus dikatakan dengan bahan-bahan batu permata yang lain, ya, itu akan tetap tahan uji. Kita dibakar kemuliaannya, kita dibakar dengan api kemuliaan. Walaupun ya susah dan aniaya, kita mau tetap ikut Yesus. Amin. Kita mau tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun persoalan yang menjadi halangan, apapun masalah yang membuat kita, saya mau iring Yesus. Kita tetap iring Yesus. Persoalan. Lalu Paulus di bagian lain dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Masalah, persoalan, ya, ketelanjangan, apapun tidak ada. Sebab itu kita harus, itu adalah tanda-tanda bahwa kita sudah menjadi dewasa. Kita diukur oleh firman Tuhan supaya kita bertumbuh di pelataran halaman yang baik Allah untuk kita menikmati segala kebajikan. Ya, Tuhan siapa? Berarti pujian yang kita nyanyikan, Bapa, Engkaulah Bapakku, Yesus, Kaulah Tuhanku, Roh Kudus, Kaulah penghiburku, jiwaku tahu sungguh. Jiwa kita harus tahu sungguh-sungguh bahwa Yesus itu, Roh Kudus itu adalah keinginan kita yang kita harus meraih. Dalam kita hidup dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang terbaik untuk kita, tapi hanyalah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus dikatakan dalam Roma ayat tadi akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara dan saya mau dibangun supaya tahan uji. Api membakar kita. Di belakang adalah api penghukuman. Kita lari ke depan, kita mendapatkan api pemurnian. Kita selalu memurnikan setiap saat oleh api pemurnian itu. Sehingga kalau kita berbalik, berarti kita terbakar habis. Tapi kalau kita lari ke depan, kita semakin hari dia ubahku, dia ubahku, dia ubahku. Tuhan akan selalu mengubah kita. Semakin hari, semakin jauh kita berjalan, Tuhan akan mengubah kita. Amin. Karena kita mau diukur, ukur-ukuran itu sekarang kita mungkin kalau orang-orang yang tidak mau diukur oleh firman Tuhan, berarti dia siap sudah. Saya memang tidak bisa, saya orang yang tidak mau tahan sakit. Artinya kalau orang iris saya punya daging ataupun menyiksa saya tentang masalah pada saat kita mengalami
aniaya antikris. Pasti saya ini orang yang cepat hancur. Kalau lihat bahwa anak saya atau istri saya begitu dihajar oleh karena diajak oleh tentara, bagaimana supaya kita punya kali Tuhan Yesus. Kita bisa tahan, apalagi kita manusia. Jadi mari kita harus mempersiapkan diri betul-betul. Pakai semua perlengkapan senjata Allah, pakai iman kekudusan Allah. Ketika Tuhan datang, ini peristiwa ini dari akhir sesudah pengangkatan gereja Tuhan ini akan terjadi karena Tuhan hanya bilang bahwa ukur yang ada di halaman saja, berarti Tuhan menjaga, Tuhan suruh jaga, pelihara, tidak boleh ukur-ukur yang di luar sana, karena itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Lalu bangsa-bangsa lain ini akan menginjak kita karena penguasa ini akan berdiri teguh di atas sebagai Mesias palsu. Dia akan hadir di Yerusalem sana, di mana dia akan memberikan suatu haleluya kekuatan kegiatan ikumenik yang palsu untuk melibatkan seluruh dunia supaya bisa menyembah patung dan binatang itu yang Alkitab katakan yang adalah antikris, penguasa tunggal. Sekarang kita masih lihat bahwa antek-anteknya saja yang sedang bekerja, yang anti kepada orang Kristen, yang anti kepada orang-orang percaya, anti kepada orang-orang kudus. Tapi ketika pemimpinnya dia sudah tanam, dia punya kukunya di bait suci Allah, nah itu baru dia akan tunjukkan dia punya kekuasaannya secara global, di mana kita akan memiliki satu bendera, satu mata uang, di mana kita akan dijajah oleh antikris dan kita akan diperintah oleh sistem global. Saudara, dia tidak tahu tanda-tanda ini sudah terjadi. Sebelumnya tanda-tanda ini terjadi bahwa Tuhan harus didahului dengan dua saksi yang akan datang, yang akan mereka punya kuasa seperti Musa dan Elia. Dan itu sudah ada di dunia ini, maka kita tahu bahwa berarti keadaan ini kita sudah siap-siap. Jadi Tuhan Yesus dikatakan kepada murid-muridnya dalam Matius 24, kalau ada dua orang yang sedang memutar batu kilanya di atas, janganlah turun. Ya. Janganlah turun ke bawah ambil barang-barang yang di bawah, tetap bertahan di atas, di peranginan di atas. Ya. Kalau ada orang yang berupa baju di rumah, jangan dia kembali mengambil baju di rumah. Dia harus tetap membaca terus. Karena waktu itu akan datang, saat itu akan sangat mungkin hanya cerita, mungkin hanya biasa-biasa, tetapi penyiksaan ini belum pernah dialami. Dan peristiwa ini seperti dikatakan di dalam Alkitab bahwa itu yang belum pernah terjadi itu akan benar-benar terjadi. Yang belum pernah terjadi akan terjadi. Orang akan lari, pahlawan di dalam kitab supaya dikatakan pahlawan saja akan menangis. Pahlawan akan menangis ketika hari Tuhan yang dahsyat itu datang. Penghukuman itu datang. Orang akan lari, tidak bisa. Orang-orang yang menghadirkan Tuhan Yesus mereka akan melihat. Jadi dua saksi itu akan ditaruh dibaringkan di jalan raya yang disebut dengan Mesir dan Sodom. Mesir dan Sodom ini berbicara tentang Yerusalem itu digambarkan seperti Sodom. Sodom itu artinya keadaan peristiwa yang seperti tempat di mana Yesus disalibkan. Di tempat itu, di sana orang makan, minum, kawin, mengawin, dan sudah tidak ada itu tidak tahu Tuhan. Akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mesir berbicara tentang dunia ini. Mereka akan dibaringkan di sana selama 1620 hari. Baru jenazah itu akan diangkat oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau terus supaya hidup kita itu selalu dijaga. Walaupun kita datang ke ibadah, kita benar-benar memperhatikan hal-hal ini. Kita memperhatikan hal-hal ini. Peristiwa ini benar-benar akan terjadi. Peristiwa ini akan terjadi kalau kita baca kitab Wahyu ini. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh
supaya Tuhan bisa memberikan kita pengertian, supaya kita bisa tahu, oh Tuhan, hidup saya ini sekarang sampai di mana ini. Oh Tuhan, kalau firman Tuhan yang Tuhan yang kemarin kasih tahu dalam Wahyu 21 itu, pada akhirnya Tuhan akan menghapus kau punya air mata. Air mata kesedihan dalam dunia ini ketika kita sedang ikut Tuhan. Ketika sedang kita menangis, kita mengalami hidup kita rasa susah, kita rasa capek, kita diolok karena kita ikut Tuhan, kita dibenci, mungkin kita dikucilkan dari keluarga kita oleh karena kita ikut Tuhan. Satu saat, pada saat itu Tuhan Yesus akan datang. Dia kasih sapu tangan. Dia ambil sapu tangan yang mungkin terlalu halus, mungkin warna putih. Dia akan hapus kita punya air mata penderitaan ini. Dan Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi. Dan kita punya saudara-saudara yang kita sudah pernah sampaikan. Kau bertobat, kalau tidak bertobat nanti kau masuk neraka. Ini waktunya, ini sudah ini. Mari jangan tinggal-tinggal di rumah. Harus datang ke gereja dengan firman Tuhan. Beribadah. Kita ingat karena kita tahu bahwa kita punya satu darah, satu kandung. Kita punya mama, kita punya tete, kita punya papari, kita punya peringatkan dia. Kalau dia tidak mau datang, biasa. Seperti kita disampaikan, dia akan tanggung dalam Yesaya bilang begitu. Jadi darahnya kita tidak ditanggungkan kepada kita karena kita sudah memperingatkan dia. Tapi kalau tidak, kita memperingati orang itu mau datang bertobat kepada Tuhan Yesus, berarti kita yang bertanggung darah dari orang itu. Tapi selama orang itu tidak mau datang, walaupun kita sudah memperingati dia, tapi dia akan tanggung darahnya sendiri. Dan pada saat itu Tuhan akan menghapus segala air mata kita, dan Tuhan tidak akan ingat lagi. Dan orang-orang yang tadi tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mau taat kepada kita, mereka akan mengalami siksaan di sana. Di sana Alkitab katakan bahwa ada ratapan dan kertas gigi. Biasanya kertas gigi itu kita tahu gimana, mungkin giginya bunyi-bunyi. Biasanya orang suka makan gigi itu. Orang suka makan gigi itu bunyinya seperti itu tidak seberapa. Tapi kalau pada saat itu neraka akan ribut dengan barang itu. Bunyi-bunyi orang makan gigi pada saat itu. Dan saudara dan saya bersyukur Tuhan akan datang. Dia akan menghapus punya air mata. Berarti kita punya ingatan tadi kepada kita keselamatan dari orang tua tidak diselamatkan, kita punya kakak adik tidak diselamatkan. Pada saat itu Tuhan akan melupakan semuanya itu dan Tuhan menghapus air mata. Tuh berarti sukacita yang Tuhan berikan. Ini yang kita rindukan, ini yang kita makan dalam kehidupan kita. Bukan kematian tetapi kehidupan yang kita. Makanya firman Tuhan itu harus mengukur punya kehidupan. Mulai dari atas sampai ke bawah, dari samping kita berapa kita punya lebar tubuh, firman Tuhan dapat mengukur kita, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hari Tuhan mengubahku, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasihnya. Semakin hari Tuhan akan mengubah kita. Asal kita mendengar firman Tuhan, asal kita mau menyembah Tuhan, atau asal kita mau mengadukan dia. Haleluya. Apapun masalahnya, kita mau memuliakan Tuhan. Seringkali orang berpikir begini, aduh ibadah ini mungkin dia datang sebagai manusia, dia datang duduk capek, seperti dia sedang memikul beban yang berat, seperti tentara yang sedang latihan. Dia memikul batu yang 5 kilo dalam rasa, pikul senjata yang juga beratnya 5 kilo, dan dia duduk berdiri, dia duduk rasa capek. Tidak seperti itu. Tapi
Kita datang beribadah tak ada yang masalah dan persoalan. Kita akan pulang. Kita akan pulang dengan kelegaan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru dan dahsyat yang luar biasa. Karena ibadah itu sangat penting. Kita memuliakan Tuhan. Kita akan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kita akan dilindungi dari mara bahaya. Bukan itu saja, tapi Tuhan akan memberikan kita umur panjang selama kita hidup dalam bumi ini. Tapi kalau kita mulai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang seperti yang dikatakan oleh Ibrani pasal 10 ayat 5, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Semakin hari kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Hari Tuhan akan datang secara cepat dalam kehidupan kita. Hari Tuhan itu ada dua versi. Pertama tentang kematian kita, dan kedua tentang kedatangan Tuhan Yesus di awal-awal untuk menyebutnya. Kematian dan kedatangan Tuhan Yesus itu adalah satu rahasia dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak siap-siap beribadah dulu kepada Tuhan, kematian akan datang tiba-tiba. Kita belum selesaikan kita masalah dosa kita dengan Tuhan. Berarti saudaraku, jangan seperti orang kaya yang mengemis di neraka sana kepada Abraham. Bapak Abraham, suruh Lazarus tetes jari di air sedikit lagi sapu lidah. Tapi Bapak Abraham dia bilang begini, tidak ada jarak. Ini sudah terlalu jauh. Kau di sana, walaupun kau lihat saya ada di surga, tapi kau Lazarus ada di sini. Tapi Lazarus tidak bisa celup ini. Sudah cukup toh, kau sudah senang-senang di dunia sana, kau enak-enak, kau malas tahu. Dengan ibadah tidak mau datang, gereja tidak mau datang, pendeta berdiri di mimbar, kursi-kursi kosong, dua khotbah, tidak mau datang. Ini waktu sudah. Tidak ada waktu lagi. Ya, ini kesempatan kita diukur oleh firman Tuhan. Yohanes, firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 12 begini. Firman penghakiman itu akan ada. Nah, firman itu sedang menghakimi kita sekarang ini. Kita sedang memasuki dalam firman penghakiman. Bukan firman yang biasa-biasa, meninggal-bobokan. Saya tidak akan menceritakan tentang firman tentang berkat, tapi saya selalu menceritakan tentang firman tentang pertobatan dan anugerah Allah. Sudah ada saya. Dalam bertobat kita mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus kita masuk surga. Itu yang penting. Bukan kita tinggal di dunia ini dengan senang-senang. Ya. Tetapi berkhotbah tentang berkat dan lain sebagainya. Itu berkat itu anugerah saja kita dapat. Itu pemberian Tuhan untuk kita yang melayani Dia. Tuhan memberkati kita. Selama kita hidup di dunia ini, memang tidak bisa lah kita hidup tanpa kita mengalami berkat Tuhan. Berkat itu perlu dalam kehidupan kita. Berkat itu akan selalu. Ya, Tuhan akan memberikan kita berkat setiap saat. Bangun pagi, ketika kita bangun, kita masih bisa lihat matahari, berarti Tuhan memberikan kita berkat-berkat umum. Ada hujan yang Tuhan selalu turunkan. Apalagi kita yang ada di transport. Sangat bersyukur kalau hujan turun itu bubar-bubar full, kita merasa bahwa itu adalah berkat Tuhan. Karena kita bukan karyawan. Kalau karyawan mendapatkan air dari pemerintah, perusahaan menjamin mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan selalu bersyukur. Bukan itu saja, tapi juga kita mengucap syukur atas berkat pekerjaan yang Tuhan telah memberikan kepada kita. Jadi kita harus tekuni itu dengan baik-baik. Jangan kita bermain-main di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak bermain-main kepada pemimpin kita. Kita harus takut kepada pemimpin kita yang selalu memberikan kita gaji. Supaya jangan kita makan gaji bodoh-bodoh karena kita tidak pernah bekerja dengan baik. Itu juga dosa dalam kehidupan kita. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, takut kepada pemimpinmu. Rasul Paulus mengatakan, taatlah kepada pemimpinmu. Dan selalu memberkati kita. Yaitu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya. Nanti lain kali kita akan berbicara terus tentang ayat 8 dan seterusnya ke bawah itu. Tuhan akan memberikan firman yang lain lagi untuk pada saat kita sampaikan hal. Tapi untuk hari ini kita belajar dua ayat ini saja tentang bagaimana Tuhan mengukur kita, bagaimana kita akan ada dalam struktur daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mungkin kita punya kehidupan ini dibangun mungkin dengan emas,
dan permata, terus dengan batu-batu yang indah, terus dikatakan mungkin dengan kayu dan jalan rumput kering dan jalanan. Dan semuanya itu akan diuji dengan api. Mungkin hasil pekerjaan kita, hasil ibadah kita, mungkin akan terbakar. Artinya ujian begini. Satu saat ketika Antikris itu datang menguasai dunia sebagian, saudara dan saya akan tetap mempertahankan Yesus dalam kehidupan kita. Berarti kita akan diselamatkan pada saat itu. Karena dari saat itulah firman Tuhan katakan di kitab Wahyu pasal 13 bahwa orang-orang yang akan menyembah Tuhan, menjadi kesaksian Yesus Kristus, mereka yang dipegang oleh karena kesaksian Kristus, dan jiwa-jiwa mereka akan menyeluruh kepada Bapa di surga. Itu orang yang mengasihi. Berarti itu yang dikatakan orang-orang yang mengalami siksaan, mereka diuji dan pekerjaan-pekerjaan mereka yang bakar dengan api, tetapi Tuhan akan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Dalam kesengsaraan kita akan menghadapi segala sesuatu ini selama 42 bulan, 3 tahun 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Itu sisa yang dahsyat. Sebab itu saudara-saudara yang Kristus, kita mau pilih yang mana? Mau diangkat oleh Tuhan atau mau ikut penderitaan atau mengalami kesiksaan di 3 tahun setelah itu, supaya kita diselamatkan. Kalau kita mau supaya kita disempurnakan, itu bertemu Tuhan Yesus, menyongsong Tuhan Yesus di awal-awal, mari kita tetap setia sampai mati. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita. Saat ini orang bisa bermain-main dengan Tuhan. Orang bisa santai-santai. Tapi suatu saat seperti yang dikatakan bahwa orang tidak akan lagi. Injil yang kita baca ini orang akan berusaha untuk mencarinya, tidak akan ditemukan. Yang dikatakan oleh Amos pasal yang 8 ayat 11. Mereka akan berjalan-jalan dari raja, adalah dari timur ke barat, utara ke selatan. Mereka haus dan lapar, bukan makan minum, seperti firman Tuhan. Dan kuasa firman itu akan ditutup, dipedung, dan orang akan haus dan lapar. Sekarang orang rasanya senang-senang. Masih ada sinode Indonesia masih mengatur dengan dasar negara kita Pancasila, jadi orang bebas beragama bisa saja bangun gereja sana sini. Tapi saat itu tuh tidak ada orang bangun gereja, tidak ada orang yang beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan disiksa. Ini kesempatan yang baik, kesempatan yang terakhir bagi kita untuk ketemu tak beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian tadi, semakin hari makin mulia.
Engkau sangat baik bagi kami. Pada saat ini Tuhan, Bapa-Mu telah selesai berbicara, dan kami percaya Tuhan, di mana waktunya telah tiba penghakiman itu Tuhan, di mana kehidupan kami akan diukur Tuhan. Haleluya, oleh kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana kita hidup dengan kasih, sejauh mana kami menikmati, sejauh mana kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Karena firman-Mu itu Tuhan yang akan mengukur kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia, dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah diukur di dalam bait-Mu Tuhan, di pelataran bait-Mu yang kudus, bukan di luar halaman, sehingga kami tidak hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap bahasa hamba-Mu akan berhenti, tetapi firman-Mu yang kami dengar Tuhan, biarlah tetap mengia-ngia dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kembalikan waktu kepada-Mu. Demi padu kita dan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, Bapa Engkau baik, Engkau selalu.
Sebab Engkau Allah layak kami sembah. Terima kasih Bapa. Bisa pagi hari ini menjelang siang ini Bapa, lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, kami diingatkan kembali bagaimana kami harus hidup di hari-hari terakhir ini. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami dengar dan kami taati, Pak? Karena setiap hari, Pak, hidup kami akan diuji, akan ditempa. Apakah setiap perbuatan kami memancarkan kehidupan sebagai emas, perak, permata, atau daun kering, Pak? Terima kasih tentang kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pak. Biar firman ini tertanam dalam setiap kehidupan kami, dalam loh hati kami, dan bukan hanya tertinggal, Pak, bahkan tertanam, berakar, menghasilkan buah dalam kehidupan kami untuk kehidupan surga yang kekal, Pak. Ungkapan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap pribadi kami menjadi rema, menjadi garam, menjadi saksi dalam kehidupan kami, Pak. Terima kasih. Pakai urapi hamba-Mu dengan dasar, dengan hebat, mengungkapkan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap kami jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan syukur kami. Urapi setiap hati kami, terutama tangan kami untuk memberi korban persembahan syukur. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan korban persembahan syukur. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman yang luar biasa. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan memberi pekerjaan Tuhan kepada sukacita dalam dunia terus sampai ke surga yang bakal.
Selasa tanggal Selasa tanggal 12 bulan Mei 2026. Tempat yang kita kunjungi di sini jadwalnya ibadah present worship, tapi ada permintaan beribadah di keluarga KLS Karoba. Kemarin besok baru kita beribadah. Hari Selasa tanggal 12 tempat ibadah kita keluarga Bapak KLS Karoba. Pemimpin pujian Mama Gembala ikut dari jadwal present worship di sini karena kemarin sudah harus ibadah, tapi keluarganya ke tanggal ini, jadi kita ibadahnya ikut dari jadwal. Yang akan melayani pujian Mama Gembala dan melayani firman Bapak PDP Hendrik Yamle. Tapi karena Bapak mungkin turun, nanti Bapak Gasper Aqua yang akan membawakan firman Allah. Jadi Mama Gembala dan Bapak Gasper Aqua. Baik, untuk momen kedua, bagi kita orang tua, usahakan hari Minggu anak-anaknya dikasih bangun, mereka boleh beribadah sekolah Minggu. Terus yang untuk pengumuman ketiga, untuk kita WBI, nanti periode berikut, periode kedua baru kita mulai dengan jadwal ibadah kita masing-masing. Yang mau siap untuk melayani boleh kasih tahu, karena begini, ketika saya tulis jadwal, jangan sampai karena tidak mau melayani, karena takut melayani sehingga menjadi tidak mau beribadah. Nanti saya akan tanya lagi periode berikut, saya akan tanya, siap untuk memimpin pujian? Kalau siap saya catat, supaya tidak mengurangi damai sejahtera begitu. Dulu saya pernah seperti itu. Lagi senang-senangnya beribadah, ketika saya memang tidak bisa pimpin pujian, dikasih, saya malas ibadah, saya kabur. Dan itu tidak salah. Tapi saya akan kunjungi setiap kita untuk periode kedua, kami Mama Gembala dengan saya sebagai selaku koordinator, kita akan kunjungan kepada ibu-ibu supaya sebelum kita tulis jadwal kita akan kunjungan masing-masing ibu-ibu. Ya. Terus untuk yang berikut, tadi malam itu saya mau bilang mimpi atau apa ya, tapi di situ suaranya jelas. Mungkin untuk saya, karena saya mau berbagi bagi kita semua anak-anak Tuhan, kita perlu mempunyai ketaatan kepada Bapa di surga. Pemilik hidup ini belajar untuk taat. Ketika kita taat, saya percaya kasih supaya kita damai sejahtera pasti ada dalam hidup kita. Ketika kita taat untuk Tuhan, kita belajar. Saya juga mau belajar. Tadi pagi kami sekolah Minggu, saya tidak ada persiapan. Saya sampai di sini saya bingung, karena materi anak sekolah Minggu itu tidak gampang untuk ajaran anak sekolah Minggu ya. Kita harus ada persiapan. Sedangkan kemarin kami baru naik dari bawah, mau bilang tidak sekolah Minggu saya. Kita sekolah Minggu tadi pagi, Tuhan ajarkan kami tentang kata-kata taat anak sekolah Minggu. Di situ anak-anak 3 ini saja dengar firman, tapi anak saya Dimas itu mencucurkan air mata. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus taat kepada Tuhan. Ketika kita taat, anak-anak kita pasti belajar dari kehidupan kita. Taat dalam organisasi gereja, taat ketika ada gembala ngasih pengumuman, kita taat. Ketika ketaatan itu ada pada kita, saya percaya 9 buah roh itu ada pada kita. Karena percuma kita bilang kasih, sukacita, tapi kita tidak taat, kita tidak akan melakukan. Dan ini buat kita semua, kita perlu belajar. Saya juga belajar. Tadi pagi saya berdoa mengucap syukur Tuhan, berarti yang ada pada saya, yang belum ada pada saya itu taat. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Minggu kemarin saya dibukakan bahwa saya berdalih. Saya mengucap syukur ketika saya berdoa, Tuhan nyatakan kesalahan saya, Tuhan nyatakan. Saya sudah pujian penuh ini itu, tapi satu hal yang saya lakukan, saya
berdusta. Itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Ketika kita melakukan segala sesuatu, perkataan yang saya lakukan tanpa sengaja ya, tanpa sadar, saya bilang, misalnya contoh ya, kemarin ada besti kami datang ya, pagi pacar, utang-utang. Terus saya bilang, belum mama tidak ada. Belum mama tidak ada. Sampai saya datang ajak mama gimana lagi, mama, nanti bilang ya saya bisa ajak mama gimana lagi. Itu Tuhan nyatakan kesalahan saya. Saya berdusta. Dan saya ini mau dipakai Tuhan. Dan saya mau berbagi kepada kita semua, mari kita taat kepada Tuhan. Ketika kita taat, 9 buah roh itu ada pada kita masing-masing. Itu saya bisa saya bagikan. Tetap kita semangat meskipun ya orangnya cuma itu saja, tetap semangat. Percaya bro, gereja yang besar itu suatu saat nanti kita jadi penonton loh. Jadi kita yang ada sedikit ini mari kita jangan cuma jadi penonton, tapi boleh jadi pemain. Karena suatu saat Tuhan izinkan orang yang banyak, jangan kita kecewa. Kecewa karena kita tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi kita belajar. Kita kan yang tidak tahu, kita pasti akan tahu. Baik, puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua kemarin kami di Jayapura mengikuti kegiatan di sana. Kami dibawa dalam Matius 8:28 ayat 19 dan 20. Dan jadikanlah semua bangsa muridku, muridnya, murid Tuhan. Di situ kami diajar bagaimana kita menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Saudara, hati saya itu hancur. Saya bilang, Tuhan, jadikan saya hamba-Mu untuk berkatakan kepada orang lain. Itu kerinduan saya. Jadi kami ibu-ibu, di mana kami ada, jangan menjadi gosip, tapi kita memperkatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, tetangga kita, samping kiri kanan. Di mana kita ketemu dengan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kami. Jadi kita harus jadikan semua bangsa menjadi murid. Bukan kita pribadi, kita yang sudah terima Yesus sampai ke atas kita. Tidak, tapi orang lain. Tuhan minta buah daripada sembarang yang sama. Bukan hasil dari pertobatan kita, ada orang lain di luar sana. Itu yang kami diajarkan kemarin. Satu ayat firman Tuhan itu, tapi direnungkan banyak hal kepada kami. Bagaimana kita jadi perempuan-perempuan yang berharga di mata Tuhan. Perempuan-perempuan yang mengasihi orang lain, mengasihi ibu-ibu kita di tetangga kita. Ibu, kenapa tidak beribadah? Mari kita beribadah. Dari kita ke orang lain, dari orang lain kepada orang lain, seperti Kristus. Itu yang kami diajarkan kemarin. Jadi mari saudara, kita lihat orang lain, kita bersaksi buat mereka. Keadaan yang saya lihat di kiri kanan kita hancur. Saudara, saya ambil keputusan kepada Tuhan. Saya akan keluar, pergi, beritakan Injil kepada orang lain. Itu komitmen yang saya ambil di hadapan Tuhan. Saya tidak akan tinggal di tempat. Saya besok saya mulai pergi ke